Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran hanguskan 6 rumah di Sumur Batu, Jakarta Pusat. Banyaknya bangunan semi permanen membuat warga panik karena khawatir api menyambar ke rumah mereka. Enam rumah kontrakan di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang ludes terbakar. Banyaknya bangunan semi permanen membuat warga panik karena khawatir api menyambar ke rumah mereka. Petugas dibantu warga untuk memadamkan api dengan menggunakan selang penyemprot air. Menurut warga, kebakaran ini terjadi saat warga melaksanakan salat Jumat. Yang saya tahu sih, saya kan di depan. Itu begitu ada warga yang laporan ada asap. Tapi nggak tahu kejadiannya tuh dari apa, korslet listrik atau gas, kurang tahu sih. Udah begitu saya langsung panggil itu Blambir yang ada di pasar ini, yang di belakang di Sedang. Api baru bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian. Lokasi kebakaran dipasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan limbah pabrik di Desa Perning, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Banyaknya tumpukan limbah plastik dan kertas membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah dan gudang limbah industri ini. Gudang penyimpanan limbah pabrik di Desa Perning, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Besarnya kobaran api mengakibatkan asap tebal membumbung tinggi. Banyaknya tumpukan limbah plastik dan kertas membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah dan gudang limbah industri ini. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Selama hampir 2 jam berjibaku, petugas damkar berhasil menjinakkan api. Api pertama kali muncul dari bagian depan gudang pada jam 4 pagi dan dengan cepat merambat ke bagian tengah serta menghanguskan rumah yang ada di belakang. Di sini api sudah dari depan sampai di posisi tengah, jam 4 lebih. Semuanya terbakar ini Mas Duri ya? Iya, semua. Kebakaran mengakibatkan pemilik gudang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab utama kebakaran ini. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara motor nekat memutar balik dengan melawan arah di jalur bus Transjakarta untuk menghindari razia Patuh Jaya 2020 pagi tadi. Bahkan pengendara nyaris tertabrak bus Transjakarta yang melaju dari arah berlawanan. Mengetahui di depannya terdapat razia Patuh Jaya, sejumlah pengendara nekat memutar balik dan melawan arah di jalur bus Transjakarta di halte Pasar Rumput Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah pengendara nyaris terserempet bus Transjakarta yang datang dari arah berlawanan. Beberapa pengendara juga sempat bersembunyi di belakang bus, namun dipergoki polisi dan ditilang. Pelanggar berdalih melaju di jalur bus Transjakarta untuk menghindari kemacetan dan terburu-buru ke tempat tujuan. Razia yang difokuskan pada jalur Transjakarta ini berhasil menjaring puluhan pelanggar yang sebagian besar merupakan pengendara roda 2. Di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, puluhan pengendara roda 2 juga terjaring operasi Patuh Jaya. Sebagian pelanggar yang ditilang merupakan pengendara motor yang tidak mengenakan helm dan melawan arus lalu lintas di perlintasan rel kereta api Jalan Raja Wali. Operasi Patuh Jaya kali ini digelar di tengah masa pembatasan sosial berskala besar transisi. Petugas tidak menggelar operasi di satu titik, melainkan disebar dan menggunakan metode patroli untuk mencegah kerumunan pengendara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. DPRD Jember memberhentikan Bupati Jember Faida dalam rapat paripurna pernyataan pendapat. Pemakzulan Bupati Faida akibat dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan anggota dewan. Seluruh fraksi di DPRD Jember sepakat untuk memberhentikan Bupati Jember Faida karena dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan anggota dewan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebelum pembacaan putusan paripurna, masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya di hadapan sidang. 7 fraksi yang ada di DPRD Jember sepakat untuk memakzulkan Bupati Faida.
Sementara itu di luar ruang sidang, ribuan warga Jember yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Jember berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Mereka meminta DPRD Jember yang sedang menggelar rapat paripurna dengan agenda usulan hak menyatakan pendapat DPRD untuk memakzulkan Bupati Jember. Pendemo menilai selama 4 tahun menjabat, Jember semakin amburadul. APBD hingga kini tidak pernah transparan dan membuat ekonomi Jember hancur hingga merugikan masyarakat. Usai membacakan pernyataan, pimpinan DPRD Jember menemui pendemo untuk menyampaikan hasil akhir dari sidang paripurna. Bahwa ini adalah proses konstitusi dan harus kita hormati. Artinya apa? Nanti ada pengadilan yang akan menetapkan, yaitu Mahkamah Agung. Pimpinan DPRD meminta kepada masyarakat Jember untuk berdoa agar Mahkamah Agung secepatnya memberikan jawaban atas kesepakatan yang telah dibuat oleh DPRD sehingga dapat menerima kepastian secepatnya. Setelah mendengarkan keterangan dari pimpinan DPRD, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengikuti rapat fraksi PDI Perjuangan di kantor DPRD Kota Solo. Gibran mengaku bersemangat untuk bersinergi memenangkan pilkada. Untuk pertama kalinya bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan para politisi PDI Perjuangan yang mendukungnya. Gibran mengikuti rapat fraksi di PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta. Pasangan Gibran Teguh Prakosa juga hadir dalam rapat fraksi ini. Gibran bersama Teguh optimistis dapat memenangkan pemilihan wali kota Surakarta dan meminta semua yang hadir bekerja keras memenangkannya. Gibran mengaku pertemuan ini menambah semangat bertarung dalam pilkada. Dengan semangat anggota Dewan semua. Oh ya, tentu penambah semangat. Tadi kan saya sudah bilang semua yang hadir di sini adalah ujung tombak dalam kemenangan. Targetnya berapa? Angkanya tidak perlu saya sebutkan dulu loh. Yang penting itu angka-angkanya sangat achievable, sangat. Lebih dari 61% seperti yang disebutkan Pak. Lebih. Apa seperti zamannya Pak Jokowi sama Pak Rudi? 90%. 90% Mas. Ya. Nanti aja, kalau angka-angkanya nanti aja. Yang penting kita kerja keras dulu. Berarti itu udah. Gibran meminta maaf kepada para politikus PDI Perjuangan Surakarta karena dalam setahun terakhir belusukan tanpa permisi kepada mereka. Gibran mengaku sedang menyiapkan tim suksesnya agar bisa bersinergi dengan tim pemenangan pemilu PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Partai Gerindra Sumatera Utara menyatakan mendukung Bobi Nasution pada Pilkada Medan Desember mendatang. Tidak hanya itu, Partai Gerindra juga telah menyiapkan wakil untuk mendampingi Bobi Nasution. Setelah Partai PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution, kini Partai Gerindra Sumatera Utara juga menyatakan dukungan bagi Bobi pada ajang Pilkada Medan yang akan digelar Desember mendatang. Sebelumnya, Bobi Nasution sudah mendaftar ke sejumlah partai politik untuk mendapatkan dukungan, termasuk Partai Gerindra. Tidak hanya mendukung penuh Bobi, Partai Gerindra Sumatera Utara juga sudah menyiapkan beberapa kader terbaiknya untuk mendampingi Bobi pada kontestasi Pilkada Medan. Ada beberapa nama yang sudah kita kirimlah ke Jakarta. Ada Bang Mulia Rahman, ada Kak Sudiani Paskane Burhu, ada juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Bang Robert L. Tobing yang juga kita kirim. Tinggal nanti pihak Bang Bobi Nasution mungkin berkomunikasi dengan partai-partai pendukung lain untuk memutuskan siapa calon wakil wali kota yang akan berpasangan dengan beliau. Rencananya pada awal bulan Agustus mendatang, DPP akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk calon pilkada serentak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Medan Bobi Afif Nasution datangi kantor PDI Perjuangan Sumatera Utara jelang pengumuman calon kepala daerah Medan yang akan diusung PDI Perjuangan. Menantu Presiden Jokowi tersebut semakin yakin akan diusung PDI Perjuangan karena elektabilitas dirinya saat ini masih paling unggul.
Jelang pengumuman nama calon kepala daerah Medan yang akan diusung PDI Perjuangan, Bobi Afif Nasution sambangi kantor DPD PDI Perjuangan Sumut siang tadi. Bobi pun mengaku semakin yakin dengan dukungan yang akan diberikan oleh PDI Perjuangan kepada dirinya, karena berdasarkan hasil survei, elektabilitas Bobi sebagai bakal calon wali kota Medan masih paling unggul. Tandanya kan kalau udah mulai disatukan gini, mudah-mudahan rekomendasi udah mau keluar. Ya persiapan kita ya hampir sama aja Bang, sama kayak kemarin. Sekarang kita memang masih ya ini kan pemilihan wali kota Medan, ya pasti kita harus dengerin aspirasi dari masyarakat kota Medan. Sekarang yang kita lihat sih, insya Allah kita sekarang masih paling unggul di Medan. Sebelumnya Jarod menyampaikan bahwa DPD PDI Perjuangan akan mengusulkan nama Bobi Nasution ke DPP PDI Perjuangan Pusat sebagai calon dari PDI Perjuangan untuk Pilkada Medan. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang muda, yang fresh, yang membawa angin segar, ya, yang penuh kreatif, inovatif, karena ke depan akan terjadi proses regenerasi di dalam kepemimpinan baik di lokal maupun di nasional. Jadi kemarin terus terang saya sampaikan bahwa saya mengusulkan supaya Mas Bobi ya untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan. Nantinya dalam mengusung Bobi di kontestasi Pilkada Medan Desember mendatang, PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, Gibran telah merebut tiket pemilihan wali kota Solo melalui rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Sebelum Gibran, kader PDI Perjuangan Purnomo sempat digadang-gadang menjadi calon wali kota Solo. Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso sah mendapatkan tiket sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo untuk pemilihan kepala daerah 2020. Keputusan dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani secara online kemarin dalam pengumuman tahap kedua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak 2020. Gibran dan Teguh mengikuti pengumuman di kantor DPD PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk menjadi bakal calon pilkada. Namun keduanya tidak jalan bersamaan dari kantor DPC PDIP Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menargetkan kemenangan 60% di pemilihan wali kota Solo. Gibran mengaku senang dan plong usai mendapatkan mandat dari PDI Perjuangan bertarung di Pilkada Solo 2020. Ya, senang, merasa ya plong lah, sekarang udah plong. Langkah selanjutnya Mas Gibran? Langkah selanjutnya menunggu arahan Pak Rudi. Relawan yang sudah saya bentuk itu nanti akan menginduk ke partai, semuanya akan koordinasi. Semua menunggu arahan Pak Rudi dan Pak Putut. Dan saya rasa kita bisa bekerja secara bersinergi bisa. Putra Presiden Jokowi ini sudah jauh-jauh hari berjuang mendapatkan kepercayaan dari PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon wali kota Solo. Gibran mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan se-Jawa Tengah akhir tahun 2019 lalu. Meski hasil survei lembaga riset Median yang dirilis pada pertengahan Desember 2019 menyatakan elektabilitas Gibran masih di bawah kandidat petahana Ahmad Purnomo. Namun Gibran tak gentar, ia pun mulai turun belusukan mengikuti jejak ayahnya. Gibran mulai belusukan keluar masuk kampung di Solo untuk memperkenalkan diri. Sempat terjadi ketegangan ketika Gibran menyatakan akan ikut dalam kompetisi wali kota Solo sebab Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo sudah memiliki dua nama, yakni Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa, berdasarkan masukan dari akar rumput. Tidak ingin polemik terus bergulir, Gibran menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Dinampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Gibran menyampaikan dirinya mantap maju dalam pemilihan wali kota Solo lewat PDI Perjuangan. Jauh sebelumnya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Gibran rajin belusukan keluar masuk kampung menyongsong pemilihan kepala daerah serentak 2020. Setelah mendapat amanah dari pimpinan pusat PDI Perjuangan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo bersama Teguh Prakosa, Gibran diprediksi maju tanpa perlawanan berarti dari kandidat lain. PDI Perjuangan mengklaim meraih kemenangan besar dalam Pilkada Solo. Tim Liputan iNews melaporkan.